Halo Sobat Kamus Bola, kembali sudah kami siapkan informasi menarik seputar dunia sepak bola bersama Kamus Bola. 3 informasi diantaranya, ASEAN Cup 2024, Vietnam diuntungkan peraturan aneh AFF. FIFA pajang foto Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia jelang pergantian tahun, netizen heboh lihat Jay Ilses di samping striker Vietnam. Polemik pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, siapa pihak yang mengangguk untung dan buntung? Yuk, simak selengkapnya sebagai berikut. Vietnam diuntungkan peraturan aneh AFF jelang laga Piala ASEAN Cup 2024 melawan Thailand. 5 pemain batal kena skorsing. Di mana Vietnam akan menghadapi Thailand di partai final ASEAN Cup 2024 usai skuad Gajah Perang memastikan 1 tiket tersisa. Thailand berhasil melaju ke final usai mengalahkan Filipina pada leg kedua semifinal ASEAN Cup 2024 dengan skor 3-1. Jelang laga tersebut, Vietnam mendapatkan kabar baik perihal 5 pemain mereka yang sebelumnya berpotensi kena skorsing. Khusus di babak semifinal, 5 pemain Vietnam mendapatkan kartu kuning, di antaranya Tan Chung di semifinal leg pertama. Kemudian ada Bui Tien Tung, Ho Tan Thai, Nguyen Tin Tri, dan juga Nguyen Xuan Son yang mendapat kartu kuning di semifinal leg kedua. Jika mengacu peraturan turnamen pada umumnya, kelima pemain ini berpotensi skorsing jika kembali mendapat kartu kuning di final leg pertama. Mereka harus absen di final leg kedua, namun karena AFF menerapkan peraturan yang aneh, maka kelima pemain itu bersih. AFF menerapkan aturan pemain yang mendapat kartu kuning di laga semifinal akan dihapuskan jika tim yang dibela berhasil melaju ke semifinal. Hal ini disambut dengan sangat baik oleh publik Vietnam. Lewat salah satu media lokalnya, mereka optimis The Golden Star tampil full squad melawan Thailand. Piala AFF 2024 akan menghapus kartu bagi pemain yang mendapat kartu kuning di babak semifinal jika timnya mencapai final. Artinya, rombongan pemain tim Vietnam di atas sudah yakin sepenuhnya pada final leg pertama pada 2 Januari 2025 di Stadion Viatri Puto. Jika kartunya tidak dikeluarkan, para pemain tersebut beresiko absen pada laga final leg kedua 5 Januari 2025. Dan jika harus kembali mendapat kartu kuning pada laga final leg pertama 2 Januari 2025. Peraturan penghapusan kartu kuning usai babak semifinal merupakan peraturan yang cukup aneh. Jarang muncul di turnamen besar sepak bola dunia. Imbuh mereka, Vietnam tentu akan memanfaatkan semaksimal mungkin laga final leg pertama yang digelar di markas mereka sendiri. Kemenangan menjadi harga mati. Jika tidak bisa memastikan kemenangan, kemungkinan besar mereka akan kesulitan. Apalagi leg kedua digelar di markas keramat Thailand, Stadion Raja Mangala, tempat biasa mereka merayakan gelar juara Piala AFF. Beralih pada berita selanjutnya, akun resmi FIFA World Cup dalam postingan terbarunya mengunggah foto para penggawa Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong jelang pergantian tahun. Dilansir dari akun Instagram @FIFA World Cup, terpantau FIFA mengucapkan terima kasih kepada tahun 2024 yang akan segera berakhir. Dalam foto yang diunggah, terlihat sejumlah pemain Timnas Indonesia seperti Jay Ilses, Marcelino Ferdinand, hingga pelatih Shin Tae-yong. Kenangan indah dari Asia Tenggara, terima kasih 2024, tulis caption dalam unggahan itu. Selain para pemain Timnas Indonesia, pada foto unggahan itu juga terlihat sejumlah pemain dari Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Filipina, serta Vietnam. Menariknya, foto Jay Ilses yang diposting FIFA berada di samping pemain naturalisasi Vietnam, Rafael Son. Hal itu menarik perhatian para netizen, terutama fans Timnas Indonesia yang langsung memberikan komentar unik di postingan FIFA. Beberapa di antaranya, seperti akun dari Aldi Gunawan, @Farel, dan juga @Rizky44. It says nggak cocok deh disampingin sama Nguyen. Sebuah penghinaan buat Bang Jay, di sampingnya ada Nguyen Xuan Xuan. Edit ulang deh tuh Min, sosok hitam samping Jay It says ilangin aja soalnya auranya beda ya. Demikian komentar netizen. Sementara itu, sepanjang tahun 2024 ini, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah prestasi di level internasional. Meski gagal menjuarai Piala AFF 2024, namun skuad senior Timnas Indonesia sukses mencetak rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 4 pertandingan terakhir, peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka sangat lebar.
Dari postingan FIFA World Cup kita beralih hingga jelang momen pergantian tahun baru tampaknya polemik pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia masih menjadi topik yang panas. Tuntutan pemberhentian pria asal Korea Selatan itu dampak kegagalan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di Piala AFF 2024 lalu. Kubu yang pro dan kontra juga terus melontarkan argumen masing-masing dengan alasan masuk akal. Meskipun semua lontaran kritik tersebut muaranya adalah bentuk kecintaan terhadap timnas Indonesia. Hingga jelang momen pergantian tahun baru, tampaknya polemik pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia masih menjadi topik panas. Kubu yang pro dan kontra juga terus melontarkan argumen masing-masing, meskipun semua lontaran kritik itu muaranya adalah bentuk terhadap kecintaan kepada timnas Indonesia. Namun demi mendukung perjuangan berat Jay Ises dan kawan-kawan di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, alangkah bijaknya bila saling pendapat itu diakhiri bersama. Ya, pro dan kontra itu bentuk kebebasan berpendapat publik, tapi saya amati arahnya mulai tak terkendali lagi ya. Saya yakin kedua kubu sangat mencintai timnas Indonesia, kata Gus Nur Yakin. Dan terpenting saat ini adalah membuat semuanya kembali kondusif. Namun sebagai pengamat dan juga puluhan tahun paham seluk-beluk sepak bola, Gus Nur Yakin berusaha menempatkan dirinya di posisi netral. Dia mengatakan, bagi saya yang kenyang di sepak bola paham posisi pelatih dimanapun penuh resiko. Jika sukses disanjung ketika gagal dirundung. Tetapi mari semua berpikir jernih, apa untung ruginya jika tuntutan pemecatan Shin Tae-yong dipenuhi dan apa konsekuensinya bila dia dipertahankan. Kalau saya bela Shin Tae-yong bekerja dan beri kesempatan lagi. Menurut pengamat senior asal Malang ini, tidak ada pihak yang untung dari kekisruhan tersebut. Dalam situasi sekarang, bagaimana kita harus mengembalikan jadi kondusif lagi? Saya kira semua akan rugi. Siapa yang untung? Ya, tentu saja negara lain yang ingin timnas Indonesia hancur. Gus Nur Yakin pun juga menunjukkan negara-negara di kawasan ASEAN yang merasa iri dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Katanya, keberhasilan timnas Indonesia membuat iri di ASEAN. Jika kondisi tak kunjung berubah, ini akan jadi keuntungan bagi pesaing timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berpeluang lolos ke AS, Kanada dan juga Meksiko 2026. Ada 4 sisa pertandingan yang membutuhkan konsentrasi, kerja keras dan banyak keberuntungan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jadwal terdekat pada periode Maret 2025 nanti, timnas Indonesia akan melawat ke Australia dan menjamu Bahrain di Jakarta. Jika mendekati waktu pertandingan polemik itu tak berakhir, maka bisa mempengaruhi psikologis Shin Tae-yong. Konsentrasi dia akan terganggu, tapi bisa juga polemik ini menjadi pelecut bagi Shin Tae-yong yang membutuhkan dan membuktikan kualitasnya. Kita berharap polemik ini berdampak positif bagi timnas Indonesia. Demikian dikatakan oleh Gus Nur Yakin. Ya, Sobat Kamus Bola, itulah informasi terupdate dan terkini kali ini. Nantikan informasi selanjutnya dan pastikan Anda untuk terus mendukung timnas Indonesia.